Halo saudara-saudaraku, jumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Saya memberi judul, apakah saudara takut? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, inilah kami semua anak-anak-Mu yang mau terus-menerus mendapat kekuatan dari Tuhan dan terus-menerus dekat kepadamu. Biarlah Bapa firman-Mu menguatkan kami akan kehadiran-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Injil kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26 berbunyi demikian. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita suka merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada, salam damai kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara semua dan saya juga selalu merasa dan melihat hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalaupun suatu ketika atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang tidak melihat dan merasakan hadirnya Tuhan karena satu dan lain hal, ingatlah, Tuhan tidak hadir karena perasaan kita. Dia tetap hadir dalam hidup kita. Tetaplah beriman bahwa Ia dekat dengan kita. Karena kita memang lemah, seringkali tidak bisa menangkap karya Tuhan, tetapi Ia yang maha tidak terbatas itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apakah yang menyebabkan saudara-saudara dan saya bisa tidak merasakan dan melihat Roh Allah di sekitar kita? Roh Allah yang sebenarnya bisa menguatkan, bisa menghibur kita. Dan itu semua seringkali disebabkan oleh adanya ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Saudara-saudaraku, marilah kita membahas soal ketakutan. Ketakutan, saudara-saudaraku, adalah sebuah kondisi yang wajar dan manusiawi untuk kehidupan kita. Ketakutan nih, saudara-saudara, karena pemerintah melonggarkan PSBB. Waduh, ketika PSBB saja, kematian karena COVID-19 begitu tinggi dan mungkin cenderung meningkat. Lalu apalagi kalau PSBB dilonggarkan? Ternyata banyak orang, saudara-saudaraku, lewat situasi ini kita melihat bahwa masih banyak orang yang tidak peduli pada penyebaran virus yang mematikan ini. Mereka yang juga degil. Karena apa? Karena tak mau diatur oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan rakyat. Saudara-saudaraku, apakah mungkin rakyat nanti pada akhirnya berhadapan dengan keputusan pemerintah yang membiarkan herd immunity terjadi? Ketika wabah ini akhirnya menyeleksi sendiri siapa yang akan bertahan hidup. Saudara-saudaraku, jika sampai di sini, menurut saya ini adalah suatu kondisi yang cukup menakutkan. Bayangkan saja saudara-saudaraku, kita bisa tertular atau kita bisa meninggal karenanya. Jadi saudara-saudaraku, ketakutan pertama
adalah ketakutan karena kematian yang begitu dekat dan tidak bisa kita kendalikan. Itu adalah alasan yang pertama orang bisa mengalami ketakutan. Ketakutan yang kedua adalah karena hilangnya atau dirampasnya harga diri seseorang atau sekelompok orang, karena orang banyak sering menghinanya karena alasan satu dan lain hal. Dijauhi oleh karena alasan tertentu yang logis atau bahkan tidak logis seringkali malah. Dan yang memperoleh hinaan itu kemudian bisa menjadi takut. Apalagi kalau hinaan itu kemudian, saudara-saudaraku, disertai oleh tindakan brutal, usaha menjatuhkan atau menyiksa. Dan ini kan seperti yang terjadi di Amerika dengan adanya konflik rasial itu. Jadi saudara-saudara, ketakutan yang kedua adalah karena seseorang atau sekelompok orang terusik eksistensi dirinya atau kelompoknya. Lalu ketakutan yang ketiga adalah karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang bisa menjadi ketakutan karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya ini dapat menjadikan kita menjadi orang yang apatik atau lalu kabur dari masalah, atau bisa menjadi stand in shock atau frozen, diem aja jadinya, gak bikin apa-apa. Atau bisa juga terjadi lalu kemudian orang memutuskan karena ketakutan, ya udahlah, gak usah lakukan apa-apa, pokoknya bohwat lah. Mungkin itu disebabkan oleh ketakutan di baliknya, saudara-saudaraku. Dan yang kemudian adalah panik. Yaitu apa? Yaitu ketika menghadapi ketakutan malah berusaha membalas. Tetapi kemudian ketika membalas, yang terjadi bukan penyelesaian ketakutan, pembebasan dari ketakutan, tapi menimbulkan persoalan yang baru yang lebih parah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ketakutan seperti apa yang saudara-saudaraku punya? Saudara-saudara, kalau kita menilik bacaan Injil Yohanes sendiri, ini adalah bacaan Injil yang berbicara kepada pengikut Kristus yang pada waktu itu sedang takut. Saat itu kurang lebih tahun 70 Masehi setelah Bait Allah dihancurkan, lalu para pengikut Kristus dilarang untuk menyebut dan memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian mereka jadi menyendiri dalam kelompok-kelompok. Karena apa? Karena mereka ditolak, disingkirkan dari sinagoge. Sinagoge itu tidak menerima mereka. Mereka ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudaraku, dalam situasi seperti itulah Injil Yohanes ini kemudian menguatkan dan menopang mereka bahwa mereka tidak sendirian. Ada roh penghibur yang hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga tidak perlu mereka dikuasai oleh ketakutan yang bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan percaya yang didasari oleh iman kepada roh penghibur yang hadir bersama dengan mereka pada saat itu, walau mungkin tidak bisa dilihat atau dirasakan sekalipun karena keadaan mereka toh belum berubah pada waktu itu, mereka kemudian karena keyakinan iman itu mengalami kekuatan dan menjadi kuat dan menjadi tenang. Saudara-saudaraku, pada masa ini, ketika masa new normal dan pelonggaran PSBB diselenggarakan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita, atau tidak tahu apa yang harus kita perbuat, pertama-tama tentu saudara-saudara, apa yang mau kita perbuat sebagai orang beriman, kita akan beriman teguh pada Roh Kudus
Sang penghibur kita. Karena hidup kita ada di tangannya. Kita, saudara-saudaraku, akan yakin bahwa kehidupan setelah kematian lah yang akan kita masuki kelak. Takut akan kematian? Oke lah, ya, bisa. Tapi saudara-saudaraku, kita juga punya iman keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara-saudaraku, tentang rasa kepemilikan yang mendasari ketakutan yang melahirkan arogansi dan kekerasan. Seperti misalnya mereka yang mengatakan, sayalah atau kelompok sayalah pemilik dari bangsa ini, pemilik dari wilayah ini, pemilik dari gereja ini, pemilik dari keluarga ini, dan lain-lain. Nah, saudara-saudaraku, jika sudah demikian, maka lanjutannya biasanya adalah orang-orang yang demikian akan melakukan pelecehan dan kekerasan dan lain-lain. Padahal saudara-saudaraku, apakah benar engkau adalah pemiliknya? Itu menjadi pertanyaan besar. Apakah benar engkau adalah pemiliknya? Di mana kau letakkan kepemilikan Allah atas dunia ini, atas orang-orang di sekitarmu, bahkan atas dirimu sendiri? Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan ketika kita begitu merasa memiliki dan khawatir kalau sampai melakukan kekerasan adalah, saudara-saudaraku, melonggarkan kepemilikan kita atas apapun di dunia ini. Dan kemudian saudara-saudaraku, menempatkan Tuhan dengan lekat di dalam hidup kita sebagai yang sesungguhnya memiliki kehidupan di sekitar kita, bahkan kita sendiri. Saudara-saudaraku, jika sudah melonggarkan atau malah bisa melepaskan rasa kepemilikan kita pada apapun di dunia ini, maka dengan iman kita bisa pertama membiarkan Allah terus-menerus memakai kita untuk melaksanakan dan melakukan perbuatan dan tindakan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Kita membiarkan Allah untuk memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk melakukannya. Kita membiarkan Allah untuk terus-menerus menyelenggara dalam kehidupan saya. Saudara-saudaraku, membiarkan Allah memberi kita kesempatan untuk melakukan tindakan dan perbuatan dengan apa? Apakah saya tetap akan tidak peduli pada kesehatan di masa pandemi ini? Mengikuti Betty Lewinsky, saya ingat dan saya juga berkata sekarang, apakah kita mau tinggal pakai masker, rajin cuci tangan, mandi, hidup sehat, atau tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan? Apakah yang saya pedulikan adalah juga hanya kesehatan saya sendiri saja, lupa kalau kita nih bisa menulari orang lain dan sebagainya? Saudara-saudaraku, tentu saja kita juga akan berefleksi terus, belajar dari kesalahan yang lalu untuk lebih baik hari ini, dan supaya itu semua boleh berpengaruh di masa depan kita, untuk menjauhkan diri juga dari membalas, melukai, merendahkan akibat dari ketakutan kita sendiri.
Saudara-saudaraku, Roh penghibur yang hadir pada waktu itu kepada para murid, saudara-saudaraku, kini juga hadir dalam kehidupan kita. Mintalah kekuatan, penghiburan, dan hikmat daripadanya. Saudara-saudaraku, apakah engkau takut? Tidak apa-apa, tapi engkau punya Roh penghibur. Tuhan menolong saudara-saudaraku semua. Amin.